Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Muda Christine Ketty yang sedang menjalani kepanitraan klinik madya di Departemen Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video mengenai shock dan terapi cairan. Shock merupakan sindroma klinis yang terjadi karena adanya gangguan aliran darah yang menyebabkan terjadinya perfusi jaringan yang tidak adekuat atau hipoperfusi sehingga dapat mengancam nyawa. Adapun klasifikasi shock dibagi menjadi 4. Yang pertama, shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock distributif, dan shock obstruktif. Kita akan mengupas satu persatu daripada shock tersebut. Yang pertama, shock hipovolemik. Asal kata hipovolemi berasal dari hipo yang berarti kurang dan volemi yang berarti volume. Maka hipovolemi terjadi karena adanya volume dalam pembuluh darah yang berkurang. Pembuluh darah yang seharusnya mengalirkan darah berisi oksigen menuju ke jaringan-jaringan tubuh, kini kekurangan darah sehingga menyebabkan hipoperfusi pada jaringan di perifer. Hipovolemi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hemoragik, yaitu kehilangan volume darah, bisa terjadi karena trauma, pada kecelakaan, atau perdarahan organ visceral seperti gastrointestinal atau misalnya diseksi aorta. Lalu yang kedua ada non-hemoragik, yaitu kehilangan cairan tubuh, bisa disebabkan karena diare, dehidrasi, atau muntah-muntah yang banyak. Perdarahan pada shock hemoragik dapat dibagi menjadi kelas 1, 2, 3, dan 4, berdasarkan presentasi klinis awal pasien. Semakin tinggi kelas, berarti semakin banyak perdarahan yang terjadi. Komponen yang diperhatikan adalah kehilangan darah dalam mililiter atau persentase, dan frekuensi nadi, tekanan darah, frekuensi napas, produksi urin, dan status mental. Setelah mengetahui kelas perdarahannya, kita dapat menentukan resusitasi cairan awal yang diberikan kepada pasien. Yang kedua, shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini bermasalah pada pemompa dari darah, yaitu jantung itu sendiri. Jadi, pada shock ini, curah darah yang dipompa jantung menurun karena adanya gangguan pada jantung. Seperti contohnya adanya infark miokard, miokarditis, kardiomiopati, gangguan katup, dan ventricular septal defect. Berikut adalah gambar patogenesis daripada shock kardiogenik. Bisa disebabkan karena kardiak aritmia, kemudian cardiac valve dysfunction, masalah pada katupnya, ada kardiomiopati, dan infark miokard. Semua etiologi ini dapat menimbulkan manifestasi klinis pada pasien berupa hipotensi, kemudian bisa terjadinya takikardi, kemudian karena adanya cardiac output yang menurun, menyebabkan perfusi ke jaringannya menurun sehingga menyebabkan akral dingin, kemudian juga JVP meningkat, dan terjadinya distensi dari vena karotis, kemudian juga tekanan pulmoner yang meningkat, sehingga terjadinya sesak nafas dan juga peningkatan laju nafas, dan bisa terjadi peripheral udim, dan juga terjadinya penurunan urin output. Bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran. Yang ketiga adalah shock distributif. Shock distributif yang bermasalah adalah pelebaran pembuluh darah sehingga kecepatan aliran darahnya berkurang. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu shock septic, shock anafilaktik, dan shock neurogenik. Pada shock septic, di sini terjadi infeksi yang mencapai tahap bakterimia dan biasanya dalam kondisi demam yang tinggi dengan pelepasan mediator proinflamasi yang membuat terjadinya vasodilatasi. Kemudian pada shock anafilaksis, terjadi reaksi alergi karena adanya alergen yang merangsang produksi proinflamasi sehingga menyebabkan vasodilatasi. Dan pada shock neurogenik terjadi gangguan pada jalur simpatis
sehingga terjadi hilangnya tonus vasomotor dan persarafan simpatis ke jantung. Hal ini menyebabkan saraf yang seharusnya mengatur kontriksi pembuluh darah menjadi bermasalah, sehingga terjadi hipotensi dan bradikardi. Pada shock neurogenik terdapat trias, yaitu hipotensi, bradikardi, dan vasodilatasi perifer. Yang keempat adalah shock obstruktif. Shock obstruktif ini terjadi gangguan mekanisme aliran darah menuju jantung atau dari jantung atau keduanya yang disebabkan karena adanya obstruksi mekanis seperti emboli paru, tension pneumotoraks, hipertensi pulmoner, dan tamponade jantung. Tanda dan gejala klinis shock ini dapat dilihat dari sistem organ pada tubuh. Yang pertama, pada sistem neurologi, kita lihat adanya perubahan status mental seperti penurunan kesadaran dan kebingungan. Kemudian sistem kardiovaskuler terjadinya hipotensi, takikardia, curah jantung rendah. Kemudian pada sistem respirasi ada peningkatan laju nafas. Sistem urologi adanya penurunan jumlah urin. Kemudian pada kulit ada akral dingin, namun pada shock distributif ada kulit yang memerah dan hangat. Dan yang lainnya mungkin ada demam pada shock sepsis dan asidosis laktat. Setelah mengenal definisi shock dan jenis-jenisnya, kita dapat menyimpulkan bahwa masalah yang terjadi adalah adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand oksigen ke jaringan perifer akibat dari penyebab-penyebab yang spesifik. Oleh karena itu, prinsip manajemen shock adalah meningkatkan hantaran oksigen, kemudian menurunkan kebutuhan oksigen tubuh, dan mengatasi penyebab dasar dari shock tersebut. Seperti contohnya, untuk mengurangi konsumsi oksigen atau kebutuhan oksigen, kita dapat berikan sedasi pada pasien, sehingga pasien tertidur dan kebutuhan oksigennya dapat menurun. Dan kita juga bisa berikan analgesik, di mana apabila pasien merasa nyeri, nyeri itu dapat berkurang dan mengurangi kebutuhan oksigen dari tubuh tersebut. Dan apabila ada masalah pada preload jantung, bisa diberikan vasokonstriktor, pada afterload dapat diberikan vasodilator, kemudian apabila ada masalah pada kontraktilitas jantung dapat diberikan inotropic agent. Selanjutnya kita membahas topik terapi cairan, di mana terapi cairan merupakan mekanisme pengaturan pemberian cairan untuk mencapai perfusi jaringan yang normal dengan memperhatikan hubungan keseimbangan cairan dan elektrolit pasien. Terapi cairan ini yang pertama fungsinya untuk resusitasi. Bisa menggunakan kristaloid atau koloid. Tujuannya untuk mengganti kehilangan akut cairan tubuh, mengekspansi cepat cairan intravaskuler, dan memperbaiki perfusi jaringan. Yang kedua, sebagai rumatan. Bisa berupa elektrolit maupun nutrisi. Tujuannya untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi. Cairan dibagi berdasarkan tonisitasnya, ada hipotonis, isotonis, dan hipertonis. Sini kita bisa lihat perbandingan antara osmolaritas dengan serum tubuh, kemudian pergerakan dari cairan tersebut dari intravaskuler ke intrasel, kemudian fungsi atau tujuan dari cairan tersebut. Untuk komposisi kristaloid, di sini kita bisa lihat ada jenis kristaloid dextrosa 5%, normal salin, kemudian D5/4 NS, D5,5 NS, ringer laktat, dan juga D5 ringer laktat. Di sini kita bisa lihat, kita bisa bandingkan komposisi dari masing-masing kristaloid, mulai dari tonisitasnya, kemudian kandungan natrium, klorida, kalium, kalsium, kemudian glukosa dan laktatnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis cairan koloid. Yang pertama ada albumin. Sini larutan koloid, albumin ini berasal murni dari plasma manusia.
dengan waktu paruh albumin dalam plasma darah sekitar 16 jam dan 90% tetap bertahan dalam intravaskuler setelah 2 jam pemberian. Kemudian yang kedua ada dextran 70 dan 40 yang dicampur dengan NaCl, dextrosa atau RL. Kemudian untuk dextran 70 ini tujuannya untuk shock hipovolemik dan profilaksis tromboembolisme. Namun, pada dextran 40 tidak untuk shock hipovolemik karena menyumbat tubulus ginjal dan gagal ginjal akut. Kemudian pada yang ketiga ada jenis koloid gelatin. Ini untuk pengganti volume primer pada hipovolemi. Namun, gelatin ini adalah yang paling sering membuat reaksi alergi. Kemudian ada hydroxylated starch atau HAS. Sini untuk hipovolemi dan shock yang berkaitan dengan pembedahan, infeksi, dan kombusio. Nah, kita bisa lihat perbandingan antara kristaloid dan koloid. Cairan koloid ini dikenal sebagai cairan pengganti plasma dengan zat berat molekul tinggi dengan aktivitas osmotik yang membuat cairan ini bertahan lebih lama dalam intravaskuler. Oleh karena itu, cairan ini efektif dalam mengembalikan volume plasma karena dapat mengekspansikan volume vaskuler dengan lebih sedikit cairan daripada kristaloid. Kemudian, selain itu, cairan koloid juga mengandung partikel onkotik sehingga menghasilkan tekanan onkotik. Dan apabila tekanan onkotik ini pada intravaskuler lebih besar dari plasma, maka dapat menarik cairan ke ruang intravaskuler. Kemudian juga, namun di sini risiko anafilaksis pada koloid lebih mudah terjadi dan harganya lebih mahal dan sulit untuk didapatkan. Sementara cairan kristaloid merupakan cairan yang digunakan untuk resusitasi awal pada shock hemoragik dan shock sepsis seperti luka bakar, trauma kepala, dan plasmafaresis dan reseksi hepar. Komposisi cairan kristaloid ini mirip dengan cairan ekstraseluler, sehingga akan lebih banyak menyebar ke ruang intersisial. Oleh karena itu, salah satu efek sampingnya adalah udin jaringan dan overhidrasi. Di sini juga, namun reaksi anafilaksis pada kristaloid ini tidak ada, dan harganya juga murah dan mudah didapatkan. Selanjutnya, setelah kita tahu mengenai jenis cairan untuk terapi, selanjutnya kita perlu untuk mengetahui bagaimana cara memilih cairan yang tepat. Yang pertama, kita perlu tahu apa tujuan terapi cairan tersebut. Apakah untuk resusitasi, rehidrasi, atau maintenance. Kemudian, apakah terdapat abnormalitas elektrolit? Lihat komposisi cairan intravena yang akan diberikan, terutama untuk koreksi elektrolit. Karena contohnya pada penggunaan normal salin dalam jumlah besar itu dapat menyebabkan asidosis hiperkloremik, dan pada ringer laktat yang dalam jumlah besar itu dapat menyebabkan alkalosis metabolik karena adanya peningkatan produksi bikarbonat dari metabolisme laktat. Sementara itu juga pada dextrosa 5% itu digunakan dalam jumlah banyak itu bisa menyebabkan komplikasi seperti hiperosmolaritas hiperglikemik, diuresis osmotik, dan asidosis cerebral. Kemudian kita juga perlu mencari tahu bagaimana distribusi cairannya. Apakah lebih lama di intravaskuler atau lebih cepat ke intrasel. Berikut adalah cara menghitung kebutuhan cairan pemeliharaan dengan rumus 421. Caranya, 10 kg pertama itu dikalikan 4 mili per jam. 10 kg kedua dikalikan 2 mili per jam, dan sisa berat badannya dikalikan 1 mili per jam. Contohnya, apabila pasien 60 kg, maka 10 kg pertama dikali 4 menjadi 40 mili. Kemudian 10 kg kedua dikalikan 2 jadi 20 mili. Dijumlahkan jadi 60 mili. Kemudian sisanya itu ada 40 kg. Kan 40 kali 1 menjadi 40 mili. 40 plus 60 mili, maka kebutuhan cairan pada pasien tersebut per jamnya adalah 100 mililiter. Kemudian untuk
kehilangan cairan selama pembedahan, kita perlu memperhatikan defisit cairan puasa, berapa jam pasien itu puasa, kemudian cairan maintenance-nya itu yang tadi dengan rumus 421 itu kita kalikan dengan jumlah jam puasanya. Kemudian kita juga perlu tambahkan cairan pemeliharaan atau maintenance-nya. Kemudian apabila ada perdarahan, kita perlu ganti perdarahannya. Kemudian kemudian kita juga perlu menambahkan third space loss dengan memperhatikan jenis pembedahan yang dilakukan, apakah minor, moderate, atau mayor. Kemudian setelah pembedahan, kita juga perlu memperhatikan cairan pasca bedah untuk memenuhi kebutuhan air, elektrolit, dan nutrisi, serta mengganti kehilangan cairan pada masa pasca bedah. Kemudian melanjutkan penggantian defisit prabedah dan selama pembedahan, serta mengkoreksi gangguan keseimbangan karena terapi cairan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan cairan. Baik, sekian dari video saya mengenai shock dan terapi cairan. Sekiranya kita dapat mengetahui dan mengenal lebih dekat lagi mengenai jenis-jenis shock dan dapat mengenal tanda dan gejalanya sehingga kita dapat lebih agresif dalam memberikan penanganan serta lebih tepat dalam memberikan terapi cairan. Sekiranya video ini dapat bermanfaat, terima kasih.